Berikutnya, selain strategi berbicara tentang segmenting, targeting, dan positioning, berikutnya kita bicara masalah taktik. Taktik adalah merupakan langkah konkret dari strategi yang telah dikembangkan dalam arsitektur marketing, mencakup differentiation, marketing mix, dan selling. Differentiation memiliki makna membuat perbedaan dengan mengintegrasikan konten, konteks, dan infrastruktur dari apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Yaitu dalam bahasa singkatnya, differentiation is about bagaimana membuat perbedaan. Komponen dari differentiation, bagaimana membuat diferensiasi dengan tepat, yaitu mencakup konten, konteks, dan infrastruktur, yaitu what, how, and with what. Konten atau what adalah berbicara mengenai apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Penawaran utama dari produk dan perusahaan kepada pelanggan. Kemudian konteks atau how adalah bagaimana cara menawarkan kepada pelanggan, kemudian bagaimana memberikan penawaran produk kepada pelanggan. Sedangkan infrastruktur atau with what adalah mengidentifikasi faktor enabler untuk merealisasikan diferensiasi melalui konten dan konteks dan membedakan diri dari pesaing berdasarkan teknologi, kemudian berdasarkan kapabilitas, SDM, dan fasilitas. Bagaimana membuat differentiation dengan tepat? Ini diberikan contoh, ini ada contoh produk kopi kenangan. Kopi kenangan, konten, konteks, dan infrastrukturnya kita lihat. What, apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah kopi lokal yang memiliki rasa berkualitas dengan harga murah. Kemudian konteksnya atau how, usaha untuk menunjukkan tawaran kepada pelanggan, ini adalah pesan ambil melalui aplikasi misalnya, atau nama menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bukan kopi kenangan gitu ya, namanya menggunakan bahasa Indonesia. Bisa dinikmati di tempat atau dibawa pulang. Nah, kemudian infrastructure with what? Aspek-aspek yang membantu penyampaian produk di sini, misalnya produk berkualitas, susu segar premium, kemudian operasional yang efektif dan tidak menggunakan kos yang besar, sehingga kopi lokal yang memiliki harga berkualitas dengan harga murah ini dapat make sense gitu ya, karena tidak menggunakan kos yang besar. Kemudian, apa itu marketing mix? Atau sebagai taktik kedua setelah differentiation adalah marketing mix. Kalau differentiation adalah membuat perbedaan dengan mengintegrasikan konten, konteks, dan infrastruktur dari apa yang ditawarkan kepada pelanggan, marketing mix lebih pada mengintegrasikan 4P atau place, product, promotion, and price. Sorry, ini penulisannya beracak. Marketing mix adalah perpaduan dari dua aspek. Tujuannya adalah untuk memberi kedudukan pada perusahaan di pasar, ya, yaitu menentukan place, produk, promotion, kemudian price. Untuk place, maka ini berkaitan dengan akses. Cara calon pelanggan mengakses tawaran perusahaan. Sedangkan offer ini berkaitan dengan price, yaitu penawaran dari perusahaan kepada pasar. Kemudian produk itu tadi offer, ya, berkaitan dengan price. Kemudian akses tadi berkaitan dengan place dan promotion. Berikutnya, elemen dari 4P atau 4P, yang pertama adalah produk. Apa saja yang disebut produk? Produk adalah suatu yang ditawarkan produsen agar dapat dimanfaatkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari kategorinya ada consumer goods, ada industrial goods.
Consumer goods adalah produk siap pakai oleh konsumen akhir, sedangkan industrial good adalah produk yang akan diolah lagi menjadi barang jadi, yaitu mungkin menyediakan barang setengah jadi seperti kertas, kemudian susu segar, ataupun pipa-pipa, material, dan lain-lain, atau kain-kain. Nah, itu yang disebut sebagai barang setengah jadi. Kemudian barang jadi, contohnya adalah barang yang siap pakai, seperti barang-barang yang tersedia di supermarket, ada deterjen, sabun, kemudian barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Kemudian di sini ada contohnya adalah topi pakaian. Elemen 4P product. Ada 3 level kegunaan produk. Yang pertama adalah core product benefit. Contohnya misalnya adalah tayangan hiburan yang menarik untuk Netflix ya. Kemudian apa sih actual produknya? Actual produknya bicara masalah quality, color, style, fashion, branding misalnya. Ya. Kemudian augmented produknya itu ada bisa berupa warranties, kemudian customer cares, finance, installation, service. Ya, kemudian di sini untuk aktual produk dicontohkan misalnya kualitas, itu ada kualitas HD untuk video ya. Kemudian portable, mudah dibawa kemana-mana. Kemudian bentuknya aplikasi sehingga mudah diakses. Kemudian tidak terjadwal, kemudian bisa diakses kapan saja, kemudian berisi dari seluruh film di seluruh dunia, kemudian tampilannya modern gitu ya, tampilan aplikasi yang modern. Kemudian bagaimana definisi augmented produknya? Bahwa di sini tren consumer masa kini, ya mengikuti tren consumer masa kini. Kemudian bisa diakses di mana saja. Akses pembayaran mudah, ya misalnya dengan transfer. Kemudian dapat diakses dengan lancar, mudah di-download, tidak ada batas pakai. Kemudian disetting untuk anak-anak atau tayangan di-customize untuk sasaran tertentu, bisa anak-anak, bisa untuk remaja ataupun dewasa. P yang kedua adalah price, yaitu harga. Harga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari perusahaan. Price internalnya yang mempengaruhi harga adalah marketing objectives, kemudian strategi bauran pemasaran, kemudian biaya kebijakan perusahaan. Kemudian terkait dengan faktor eksternal adalah situasi permintaan pasar, kemudian persaingan, faktor lingkungan makro, baik ekonomi, resellers, pemerintah, maupun masalah sosial. Berkaitan dengan faktor internal, ini berkaitan dengan tujuan dari pemasaran itu sendiri. Kemudian strategi bauran pemasaran itu bagaimana dalam menciptakan harga berdasarkan strategi bauran, kemudian bagaimana mereka menekan biaya, kemudian bagaimana kebijakan perusahaan tersebut mempengaruhi penentuan price secara internal. Kemudian eksternal ini berkaitan dengan persaingan, kemudian supply and demand, kemudian kondisi ekonomi, kemudian peraturan pemerintah yang sedang berlaku, kemudian masalah-masalah sosial lainnya. Dalam praktiknya, untuk penentuan harga atau price, di sini dicontohkan ada 4 strategi dalam menentukan harga. Harga jual sebuah produk bisa dihitung dengan 4 strategi. Yang pertama adalah total cost profit margin, price atau cost based pricing. Yang kedua adalah market based pricing. Kemudian yang ketiga adalah value based pricing. Yang keempat adalah competition based pricing.
Untuk yang pertama, cost-based pricing, harga ditentukan atau dihitung berdasarkan harga bahan baku, kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang diharapkan. Kemudian value-based pricing, di mana produk memiliki benefit yang melekat dalam suatu produk sehingga harga terbentuk dari keseluruhan manfaat. Di sini contohkan, misalnya adalah harga tiket maskapai pesawat yang full service ataupun yang low cost. Kemudian untuk market based pricing, di mana produk memiliki harga yang serupa di pasar dan dipengaruhi oleh harga supply and demand. Contohnya adalah harga sembako di pasar tradisional. Kemudian yang keempat adalah competition based pricing, di mana produk yang dijual memiliki harga yang mirip dengan kompetitornya. Contohnya di sini misalnya adalah harga es krim Magnum Waltz dengan Hago Classic Glico Wings. Ini harganya hanya terpaut 0,50 US dollar. Kemudian P yang ketiga adalah place. Place adalah organisasi atau lokasi yang dapat diakses oleh pengguna barang dan jasa. Place memastikan produk tersedia untuk dibeli dengan syarat satu itu adalah convenient atau kenyamanan, yang kedua adalah existence atau keberadaan, yang ketiga adalah variety atau keragaman produk, yang keempat adalah safe and on time atau keamanan dan waktu tersedia produk. Convenient atau keamanan yaitu di mana suatu perusahaan itu menyediakan barang dan jasa dengan kemudahan untuk mencari, membandingkan produk. Contohnya online marketplace. Kemudian eksisten atau keberadaan di mana produk bisa ditemukan. Contohnya kalau jual teh botol itu ada di semua rumah makan atau franchise atau di toko-toko. Kemudian variety atau keragaman produk. Perusahaan menyediakan ragam produk bagi konsumen untuk pilihan-pilihan yang bermacam-macam. Kemudian safe and on time, keamanan dan waktu tersedia produk. Misalnya produk tiba dan tersedia tepat waktu sesuai yang dijanjikan. Contoh ini adalah contoh place, yaitu penyediaan barang dan jasa langsung ke toko atau melalui online marketplace. Berikutnya berkaitan dengan place, di mana tempat bauran pemasaran yang tepat itu harus dirumuskan untuk menjangkau target konsumen, kemudian biayanya efektif, kemudian diakses di waktu yang tepat. Ya, di sini ada diagram yang menunjukkan bauran pemasaran ya. Dari sebelah kiri value of channel, ini ada direct marketing channel, kemudian indirect marketing channel, kemudian direct sales channel. Direct marketing channel, ya ini pemasaran langsung, kemudian indirect channel, indirect marketing channel, ini pemasaran yang tidak langsung, kemudian direct sales channel, ini adalah channel penjualan langsung. Semakin naik, di sini pengertiannya adalah semakin high touch channel, atau semakin ada kontak langsung antara perusahaan dengan konsumen. Kemudian semakin ke bawah, di sini adalah low touch ya, low touch channel. Semakin tidak ada kontak langsung antara perusahaan dengan konsumen. Semakin ke kanan ini terkait dengan biaya ya. Semakin ke kanan biayanya semakin tinggi, kemudian semakin ke kiri ini adalah biayanya semakin rendah. Di sini contohkan digital. Digital itu bersifat low touch channel, kemudian dia biayanya rendah, kemudian sifatnya adalah indirect marketing channel. Kemudian di sini ada telemarketing, kemudian retail stores, distributor, partners, and sales force. Ya, semakin ke atas ini maka semakin high touch dan semakin ke kanan ini semakin biayanya semakin besar. Nah, ini harus dirumuskan bagaimana supaya bisa mendapatkan tepat bauran pemasaran yang tepat, menjangkau konsumen, kemudian biayanya semakin efektif. Ya, mungkin
bisa semuanya ini dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Untuk selanjutnya, P yang keempat atau the last P is promotion. Promotion adalah kegiatan kampanye agar target konsumen dapat mengenali produk. Di sini ada berbagai contoh supaya kegiatan promosi itu bisa mencapai ya. Di sini ada Citibank itu menggunakan stand. Kemudian di sini mungkin produk kosmetik. Kemudian di sini juga produk kosmetik dengan menonjolkan gambar skin atau pores. Kemudian di sini gambar burger. Burger ini dengan gambar dan harga yang cukup menggoda. Pemilihan gambar, bagaimana mengonsep, mendesain sebuah iklan promosi ini perlu dibuat secara sistematis, kemudian dengan alasan-alasan tertentu supaya bisa sampai pesannya itu kepada konsumen. Kegiatan promosi yang tepat itu bisa mencapai bila disampaikan dengan berbagai media, bisa dengan flyer, bisa dengan menggunakan sosial media atau video atau iklan di televisi atau menggunakan media-media lainnya. Kemudian memiliki pesan yang akan disampaikan dengan strategis. Kemudian memancing konsumen untuk bertindak. Selanjutnya, promosi dapat dilakukan dengan jalur online dan offline. Online, maka di sini berkaitan dengan owned, paid, dan earned, yaitu di mana owned artinya sebuah perusahaan kapabel untuk melakukan promosi melalui jaringan online, misalnya dia memiliki corporate website, mobile site, atau official social media. Kemudian paid, bila perusahaan tidak memiliki jalur sendiri, maka dia akan menggunakan jalur sewa untuk sementara waktu dengan melakukan konsekuensi pembayaran pay per click misalnya atau per display advertising ya, kemudian social media advertising itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah earn, yaitu advokasi dari pengguna produk konsumen, misalnya mereka melakukan mention atau sharing, reviews, kemudian like, retweet, atau menyebarkan untuk review dari produk barang atau jasa dari sebuah perusahaan kepada orang lain. Kemudian untuk promosi yang dilakukan dengan jalur online ini ada dua jenis, yaitu above the line dan below the line. Above the line di sini lebih non personal, pesan diletakkan kepada orang luas ya, atau untuk diterima orang luas. Sedangkan below the line adalah pesan yang diletakkan untuk diterima oleh golongan tertentu. Kemudian cara-cara promosi yang dilakukan atau kampanye agar target konsumen dapat mengenali produk, ini ada beberapa macam cara. Yang pertama adalah dengan melakukan advertising, yaitu semua penyajian non-personal atau promosi DD, promosi produk atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar. Kemudian cara yang lain adalah sales promotion, yaitu dengan menawarkan berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Kemudian yang ketiga adalah public relation, yaitu dengan menggunakan berbagai program atau untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Kemudian yang keempat adalah dengan menggunakan personal selling, yaitu dengan interaksi langsung dengan calon pembeli untuk melakukan suatu presentasi, kemudian menjawab langsung dan menerima pesanan. Kemudian yang keempat adalah direct marketing, yaitu dengan melakukan penawaran secara langsung, yaitu dengan penggunaan surat, telepon, email, atau media personal lainnya sebagai media promosi agar mendapatkan tanggapan langsung dari calon pelanggan atau customer. Pada gambar dilihat, ini untuk advertising, contohnya ini adalah gambar sebuah produk kosmetik
ya, dengan menggambarkan sifatnya general, yaitu berupa kulit dan pores di sini ya. Kemudian sales promotion di sini ada penawaran yaitu buy one get one free. Ini bisa. Kemudian public relation ini contohnya adalah brand ya yang melindungi citra perusahaannya, contohnya adalah Body Shop ya, dengan gambar, kemudian membangun citra dari perusahaan tersebut. Kemudian personal selling dan direct marketing ini contohnya adalah dengan melakukan pameran atau stand secara langsung atau dengan menggunakan istilahnya penawaran yang dilakukan secara langsung. Kampanye atau promosi biasanya memiliki 3 pendekatan dalam pesannya. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan emosional, di mana sebuah advertising itu mengandung pesan promosi yang lebih mengutamakan pada aspek emosi dari para konsumennya. Kemudian yang kedua, pendekatan moral, di mana sebuah advertising itu mengandung pesan promosi yang menyentuh pada aspek moral masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan rasional, di mana pesan berisi tentang feature dan benefit produk yang langsung dirasakan oleh konsumen. Kemudian pendekatan tersebut ini harus dirumuskan dengan mengenali siapa target audience, kemudian komunikasi objektifnya yang dipilih, emosional, moral, ataukah rasional, kemudian bagaimana desain pesannya, apakah pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini dirumuskan untuk membuat suatu promotion itu dapat sampai kepada target audience.